Blowjob pernah nggak lo? Sekarang aku ketemu lagi sama si cantik DJ fenomenal. Wow. Siapa namanya sayang? FDJ Anita Flower. Okay. Ya, FDJ Anita Flower ya, Flower. Oke, aku bakalan ngobrol sama si Anita. Dia udah sempetin datang ke sini. Hujan-hujan guys. Ini badan lagi sakit, nggak fit. Lagi sakit. Lagi demam. Tadi aku liatin snap dia lagi sakit, jangan tumbang. Terus aku lihat dia udah datang. Aku tadi ketinggal tidur. Demi beliau bro, kita tetap semangat. Asik. Kita bakal ngulikin, terutama kayak tipenya si Anita, terus cowok favorit itu harus yang kayak gimana. Terus apa kayak karir, nikah, anak. Itu ada 3 kan? Biasa kan? Karir, nikah, anak. Kalau nikah kan pribadi. Karir juga untuk semuanya tuh. Anak juga ibaratnya memang harus fokus. Terus sekarang yang paling penting yang diutamain sama si Anita apa? Yang paling penting diutamakan ya cita-cita saya. Saya tuh pengennya anak selesai sekolah. Oke. Penuh perjuangan. Susah banget di zaman lagi Covid sekarang. Ya, semuanya berdampak. Ya, apalagi kan sekarang job organ lagi pada nggak bebas. Jadi ya harus jalani dengan ikhlas dan sabar. Wah, ini bakal jadi thumbnail, judulnya keren bos. Keluh kesah seorang DJ di kala pandemi ya kan. Mulai terjun ke dunia FDJ ini udah berapa lama tuh? Dari tahun 2018. Bulan 8 tanggal 30. Oh, berarti sebelumnya sama manajemen sebelumnya ya? Iya. Baru gabung ke Kiki Production. Itu bulan berapa tuh? Kiki Production? Gak ingat saya. Gak ingat ya? Ya. Berarti sekitar 4-5 bulan lalu lah. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus gimana dengan peningkatan? Kalau nggak salah dari bulan 1. Ya, bulan 1 saya gabung sama Kiki Production. Bulan 1 saya gabung langsung dikasih job. Oh, langsung dikasih job. Iya. Oh. Terus gimana deh menurut Anita setelah dapat pembelajaran di sini, apakah ada peningkatan, apakah balance sama saja kayak di manajemen Soal sebelumnya? peningkatan 99% jauh meningkat. Saya lebih betah di Kiki Production, lebih nyaman, lebih pokoknya lebih segalanya deh. Karena emang di Kiki Production itu keluarga ya, nggak ada yang namanya kayak Lebih, lo kerja sama gua enggak kayak gitu. Ownernya lebih Welcome lah. kayak saudara. Apalagi mbak-mbak yang lain baik-baik semua. Apalagi sama produsernya ya kan. Iya. Produsernya nggak mau nongol guys. Sama Mas Indra sendiri kayak saudara kan. Jadi membuat saya semakin nyaman. Terus kita bakal pengalaman di DJ nih, di DJ misalkan kayak lagi manggung kan, misalkan perform malam tuh kan, sering tuh kan kayak ada orang mabuk, terus kayak pura-pura mabuk, kayak cerita si produser kita sebelumnya kan, mau mabokin biar kita tuh kayak nggak sadar mau dibawa kemana-kemana kayak gitu. Pernah ngalamin nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Terus Ya. terus kayak mungkin kayak ada orang tuh anjir nih DJ-nya seksi boy ya gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ke aku penasaran dari kemarin. Apa yang bikin Anita bertahan sampai sekarang? Aku pengen tanyain kriteria pasangannya itu ke depan kayak gimana? Kriteria itu kayak gimana sih? Kriteria pasangan. Oke, lanjut. Kalau menurut saya kriteria pasangan itu cowok. Iyalah cowok, masa cewek boy? Maksudnya Belok. cowok itu pertama yang bertanggung jawab ya. Itu poin pertama. Kasih sayangnya perlu dong. Pasti. Penyabar perlu dong. Karena cewek butuh itu. Kedua itu saya tuh butuh cowok itu kriteria saya itu dari dulu ya. Saya tuh paling senang cowok tuh
tinggi dari saya. Oh ya jelas, karena kamu tinggi. Badannya nggak terlalu berisi, sedang-sedang jadi kalau saja. aku udah nggak masuk. Jadi lanjut, badannya agak suspek. Oke. Kalau soal umur, saya tidak memandang umur, yang penting nyaman. Nyaman. Benar nggak? Poin penting banget, emang kenyamanan itu susah. Buat apa umur, karena dewasa tidak menjamin. Sama pasangan sebelumnya nih, pengalaman banyak banget nih. Aku kan suka banget tuh anak-anak yang lain juga kan. Kadang banyak dari faktor narkoba ya kan. Kita mau ngasih tahu juga buat orang-orang lain, dampak dari narkoba tuh bukan hanya kehilangan orang yang kita sayang, tapi kehilangan semuanya. Sama kayak kehilangan keluarga, istri, anak, dan bahkan untuk apa ya, bahkan untuk dia sendiri ya kan. Itu karena apa kemarin? Suami kamu kemarin? Maksudnya suami meninggal. Suami meninggal karena sakit. Udah berapa lama tuh? Udah 3 tahun, hampir 3 tahun sakit paru-paru. Kebanyakan minum juga, narkoba juga. Jadi saya tuh ya, kenapa saya sampai sekarang belum nikah, karena saya takut trauma. Kalau bisa jangan sampai dapat suami narkoba. Berarti jangan sampai dapat yang narkoba. Ini pengalaman buat teman-teman semua. Kalau narkoba itu kayak gimana ya? Kalau bisa dapat yang lebih baik ya. Traumanya jadi kayak membekas kayak gitu. Banyak banget kan kayak pengalaman kayak orang yang narkoba tuh kayak kasar kan sama cewek. Emang kasar. Terus ke ceweknya juga suka main tangan kayak gitu ya kan. Benar. Nggak betah. Terus nah ini pesannya nih buat apa ya? Buat lu, kalau misalkan ada cowok nih yang deketin, pasti poin pertama yang harus lu cariin, narkoba nggak nih? Iya, ya itu kan? pokok utama itu. Ya kan? Itu yang pertama sekali yang saya harus perlu tahu. Oke. Kita nih buat tadi dia nyari yang sispek, badannya berisi, tinggi, kayak ya Bu produser, kayaknya ini sama-sama kuat nih Bu produser. Kalau dia nyari yang sispek berarti dia butuh yang kuat. Harus yang strong ya kan. Kalau lu nggak kuat, lu pikir lagi deh buat ngedeketin ya, Karena gitu. gimana ya, perasaan saya kalau jalan sama cowok yang tinggi, yang badannya sedang, jangan terlalu besar sih, sedang aja. Kalau perlu gendut kayak gimana, saya nggak pede jalan cowok sama perutnya buncit gendut. Saya aja gendut, saya buncit nggak mau, bener nggak? Apalagi cowok. Pikiran aku tuh kemana-mana loh kalau cowok gendut itu, ya kan? Saya tuh senengnya tuh cowok tuh tinggi, badannya sedang, jangan kurus, jangan gendut juga. Jadi kalau jalan sama cowok yang kayak gitu enak banget kan, ngerangkulnya itu. Asik. Kalau cowok yang gendut itu sudah mungkin kalian semua tahu ya kan. Terutama orang gendut tuh kayak gimana, mungkin jadi faktor utama tuh orang gendut, dampaknya itu banyak banget. Kayak kepuasan tersendiri nggak dapet. Mungkin udah capek. Ya kan? Mudah capek, terus juga belum apa-apa udah loh kayak gitu. Jadi kayak nanggung kayak kerjaan tuh kayak gitu loh. Itu produser bergaut-gaut. Ibu produsernya nih udah pusing nih dengerin obrolan ini. Jadi memang kayak apa ya? Memang kayak terutama nih misalkan penting nih. Orang tuh kan banyak di faktor menikah, terutama kayak ceweknya bertingkah lagi. Kayak contoh kayak aku aja nih, anak-anak banyak sering ada yang curhat kayak gimana. Lu kenapa bisa kemarin? Nggak tahan pi. Kenapa? Aduh nggak tahan aku sama dia tuh, sumpah. Alasannya kenapa? Sumpah senep gitu kan. Jadi dia tuh nggak kuat buat ngelayanin suaminya kayak gitu. Jadi ada faktor dari situ, terus ada juga faktor dari kayak suaminya yang kurang kayak gimana, kayak kurang apa ya, kurang strong. Iya nggak apa-apa lah, kita buka-bukaan di sini bahas biar orang udah tahu. Kayak favorit. Kalau aku kan ada kayak gaya kakinya gitu kan, ada ke situ ya kan. Ibu produsernya udah pusing tuh dengerin tuh.
Kalau perempuan sih gaya-gayanya favoritnya enggak sih, kalau saya sendiri sih yang namanya nyaman sih Goyang enak-enak aja belalang. ya. Wih, goyang belalang. Gaya belalang ya. Belalang itu kalau dikenal kayak gaya standar lah, gaya itu standar lah, Hot lah. standar lah gaya gitu. Terus bu produsernya nih kita bakal tantangin nunggu dia selesai diet ya. Oke. Gaya favorit deh, inti yang bikin bener-bener Gaya sampai favorit kayak- nungging kali. Oh, doggy style, oke. Doggy style, coy. Berarti kalau doggy style bu produser, setahu saya itu harus ukurannya kayak gitu loh. Kalau nggak nyampe loh. Ya kan? Berarti buat kalian yang mau itu udah ketahuan satu gaya favoritnya di situ ya, emang bener-bener gaya itu sampai ke strong ya. Tahu kan strong? Pernah tahu nggak sih sampai strong tuh kayak gimana? Maksudnya Strong tuh kayak sampai bener-bener anjir kayak gitu. Pernah ya? Iya. Berarti di gaya itu ya. mm, Berarti di gaya itu. menikmati banget. Berarti di gaya itu. Kalau aku sih kayak favorit misalkan ya kita beralih sedikit ke kapitalitas nih jadinya ya kan, kayak tentang pengalaman ya kan, kayak zaman sekarang tuh udah kayak kacau banget loh kayak gitu. Kalau aku sih blowjob pernah nggak lo? Biasanya nih kalau di ranjang yang menguasai siapa tuh? Ini harus penting, ini harus ditanya nih. Asik, bu produser. Bagaimana ini? Keringetan aku. Berarti memang kayak di situasi itu kamu yang menguasai sebenarnya. Kamu yang menguasai. Berarti kayak memang suami itu kayak udah lu mantep, diem lu gitu aja udah. Ya kan? Jadi kayak aku gak kuat loh. Apalagi kayak misalkan kalau kayak aku kan misalnya di bawah gitu loh kan. Bapak bingkas dirinya Iya. kalau kamu yang di bawah. Apalagi badan sekecil ini. Patah. Dibrak-abrik, kacau. Waduh, gak kuat aku boy, keringetan aku. Ini ruang- Diam-diam jangan banyak laku, diam-diam. udah mantap. Mantap Bang. Tungging. Langsung diangkat ya kan. Aduh, keringetan aku coy. Keringetan. Tegang aku. Aku benci pikiran aku. Kalau aku pernah Karena ngalamin, saya nggak pernah minum, jadi Karena- kalau minum mabuk. kalau aku pernah ada pengalaman sekali kemarin di Center State, ya kan. Jadi waktu itu aku bawa model dari Jakarta. Model selesai pemotretan, dia bilang, "Pi, dugem yuk." Ya udah ayo, dugem kan. Malam aku bawa anak-anak tuh 9 orang. Aku ingat banget. Aku datang tuh bawa rombongan banyak banget. Aku sendirian tuh cowok. Orang datang. "Pi, bawaan semua." Iya. "Bagi dong Pi satu." Ya udah bawa. Langsung ada yang datang langsung minum diputer. Yang satu lagi datang bawa minum. Pas aku udah mabuk, pas aku ingat anak aku udah hilang, nggak tahu kemana, udah habis. Pas pada malam waktu itu aku tepar tuh, tidurnya di mana? Di toilet. Kalau saya duduk kayak gini loh. Pas besok pagi langsung dibangunin sama mbak yang dia sih, mas bangun mas, udah pagi mas, udah jam 8. Sedep tuh parfum. Parfum WC. Tidur di kloset aku, balik kan, pulang ke hotel diantar sama supir Grab. Baru mau masuk, ingat banget hotel Santika, hotel kan kaca transparan kan. Di pas waktu mau masuk, jedar, nabrak lu. Langsung jatuh, dibawain lagi sama resepsionisnya ke atas, aku minta atur lagi ke atas. Udah nyampe ke pintu kamar, udah mbak, udah aku udah kuat tuh, udah masuk. Dari pintu aku jatuh lagi, terus aku nggak tahu anaknya yang aku bawa udah ada di kamar. Kemana aja lu semalam? Buset dah, orang minta temenin happy malah tepar hilang, nggak tahu kemana. Orang aku tidur di WC kan, mabok. Terus kan kayak pengalaman lagi, kita kayak menghindari banget yang namanya kayak narkoba ya kan.
Kalau minum kan mungkin kayak umum ya, wajar lah kalau umum, maupun cewek maupun cowok juga umum kalau narkoba. Terus yang tanya ini tuh ngerokok nggak? Saya perokok. Ngerokok. Ya. Oh iya, Kan lupa. kelihatan suaranya. Ya lupa aku kalau dia ngerokok coy. Suaranya berat. Aku keringetan boy, sumpah lemes coy. Ternyata di sini aku cuma mau ngasih tahu juga buat teman-teman semua. Mungkin kalian kenapa sih harus terjun ke dunia yang kayak gitu? Kenapa? Kayak nggak ada kerjaan lain. Sayang banget kayak gitu. Kalian bisa sadarin lah ya, cewek suami meninggal, dia tuh harus menjalani 2 peran, ayah, ibu, ya kan? Sedangkan di negara kita sendiri kalian tahu cari kerjaan itu kayak gimana? Susah ya kan? Harus strong. Jadi kayak dimana pasarnya yang bagus, nggak ada pilihan lain, why not? Pertama-tama saya terjun ke dunia DJ, saya tuh hobi musik juga ya. Itu pertama. Sebelum saya jadi masuk terjun ke dunia DJ, saya juga tenun songket di rumah. Jadi ngerjain songket juga di rumah? Tenun songket di rumah. Ya, tenun songket. Ya apa aja yang penting halal, yang penting anak bisa sekolah. Aku inget kemarin kalau nggak masalah Anita tuh buka spa Di Manado, di Surabaya, di Depok, di Bogor, di Palembang. Buka spa panggilan buat ke hotel, ke rumah, kos. Jadi kayak kalau di Surabaya saya punya terapis 7 orang. Kalau di Manado saya punya terapis 5 orang yang kerja ya. Iya. Kalau di Depok ada 2 orang. Kalau di Bogor ada 3 orang. Jadi mereka tuh setornya ke saya 30%. 30%, oke. Ya, nggak apa-apa lah. Iya, tarifnya kan 2 jam 350. Jadi mereka setor ke saya 105.000 kayak gitu. Sama di Palembang juga sama kayak gitu. Jadi memang ngejalanin spa itu sebelum ke DJ kan? Iya, sebelum ke DJ. Sebelum ke DJ itu Sebelum ke DJ sudah mulai spa itu tahun berapa dong? 2017. 2017. Ya, saya masuk DJ 2018. Itu yang punya ide, inisiatif atau kayak gimana, atau memang yang punya ide itu saya sendiri, karena dulu saya pernah tercetus sendiri berarti? Iya, saya lagi gimana ya, putus asa ya, cari kerjaan susah. Anak 3 mau sekolah semua. Saya pernah mutusin ke pasar Indo ngupas bawang. Capek, cuma 20.000 semalam. Ya nggak sekolah dong, anak 3. Benar-benar. Nah, jadi saya tuh ngelamar kerja di Gomasas ya, di kantor Gojek. Ya alhamdulillah dapat uang 100-200 sehari ya. Saya masas ya. Akhirnya saya terinspirasi buka sendiri. Saya pasang iklan di Google, di Twitter, di Instagram kan, di mana-mana kan. Saya cari lowongan kerja buat Surabaya, Manado, ini bla bla bla, banyaklah orang menghubungi melalui WA ya. Terus melamarkan diri buat jadi terapis saya. Jadi itu cara misalkan kayak kan posisi ada di Palembang nih. Orang yang mesen buat mijit itu baliknya ke kamu dulu ya kan? Kayak gitu. Ya kayak ini ya, customernya kayak buka Twitter, ketemulah iklan saya kan, apa di Google ketemulah iklan saya, langsung di save nomor WA saya, langsung ditelepon. Mbak Anita, ini bener, ini masas panggilan bener buat Surabaya, ya bener. Ini Mbak, saya mau masas, lokasi saya ada di Hotel Arya Duta, ini bla 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 bla, nomor kamar sekian. Bisa sekarang, bisa langsung saya share ke terapis saya menghubungi dulu benar atau enggak, minta difotoin kunci kamar, langsung OTW. Setelah selesai kerja langsung transfer gitu. Tapi emang kayak pekerjaan itu yang produktif ya. Untuk sekarang ngebantu lah ya, walaupun nggak besar banget kan. Berarti kayak sebelum ada ide itu emang kayak kemarin tadi ngupas bawang 20.000 semalam. Waduh, berat banget emang ya. Jadi emang sudah dari situ penasaran nyobain ke DJ. Oke. Hobi sekaligus
dibayar juga. Hobi yang dibayar. Pekerjaan itu yang menyenangkan, hobi yang dibayar. Hobi juga nggak Hobi dibayar musik. masih dikerjain, ya kan? Karena udah hobi, walaupun gak dikasih orang ya udah nggak apa-apa, diberesin, ya kan kayak gitu ya kan, bener nggak? Iya, benar. Jadi kayak dari sini kita udah banyak banget, kita udah tahu pengalaman Anita. Aku baru tahu juga sekarang kalau dia pernah ngalamin pekerjaan ngupas bawang, ya kan, pahitnya itu yang kita nggak tahu ya kan selama ini. Sampai manggang kelempang, ambil upahan manggang Yo, kelempang. panggang kelempang, diambil upahan. Biar anak sekolah. Hmm. Jangan sampai putus sekolah. Alhamdulillah tahun ini anak mau lulus SMA. Jadi kayak memang harus bener-bener perjuangan. Mama muda ini, mama muda. Ya kan? Jadi emang kayak, tapi ini mungkin orang teman-teman kita pengen tahu juga sih, gimana cara kamu ngejelasin ke anak-anak tentang profesi kamu sekarang? Anak-anak tahu sih profesi saya. Gimana cara nenangin mereka, tahu dengan kondisi atau mungkin kayak gimana, atau dibuat mereka tuh buat biar ngerti atau kayak gimana? Mereka menyadari karena mereka lihat di luar sana masih banyak anak-anak lebih susah dari mereka kan. Sampai ngemis di jalan kan. Ya. Tapi mereka tetap bersyukur kok. Memang kayak badannya tinggi. Terus aku telat kenalnya itu coy. Aku kenalnya itu telat, sumpah. Kalau aku kenalnya dari awal mungkin gak tahu jadi apa ini anak ini. Jadi orang. Terus kayak misalkan kayak Anita nih, kayak aku nih udah lagi ngejalanin profesi. Ada yang berubah nggak dari karakter asli sama ke profesi? Atau memang profesi aku harus tutup, aku harus jadi kayak gini. Ketika udah selesai pekerjaan berubah lagi nih jadi karakter sendiri. Contoh misalkan kayak aku tadi kan, orang ngeliatin aku foto sama model ini bebas, aku tarik bajunya, aku ngeliat dada ya, segala macam. Perjuangan saya jadi FDJ itu ya banyak perjuangan kayak ini ya. Gara-gara saya jadi FDJ saya diputusin cowok. Asik. Katanya FDJ itu nggak bener, nakal. Coba aja lihat saya ke depannya. Saya sampai diputusin cowok. Saya berani sumpah aja ya. Dia bilang kan, pasti kamu nggak bener. Pakai baju seksi, minum narkoba. Alhamdulillah kalau narkoba enggak, tapi kalau baju seksi iya. Kalau tuntutan pekerjaan, karena kita tuntutan kan harus, pekerjaan. pertama kali saya masih malu-malu ya pakai seksi ya, tapi yang namanya tuntut pekerjaan saya harus bisa. Siap. Haters pasti ada dong, pasti ada itu yang cibiran. Banyak banget pasti Banyak itu. banget, bukan lagi. Pasti kayak teman-teman, gila tuh si Anita lu. Nah, kan banyak banget kan cibir. Nggak nyangka lu jadi kayak gini sekarang lu gitu. Masa bodoh. Masa bodoh, orang kita nggak minta makan sama dia kan. Nah, sama aku juga kayak ngalamin. Kalau diputusin, ngalamin juga. Profesi aku juga lebih berat lagi kan. Kayak ngurusin DJ, SPG, model dan segala macam yang berhubungan dengan cewek-cewek. Sedangkan profesi aku yang bikin orang mengikutin aku karena aku tuh kayak gila-gilaan tuh kan, kayak anak sama model-model tuh foto kayak gini kan, bebas lah yang udah tahu ya kan. Tapi sebenarnya emang kayak karakter asli tuh nggak nyampe ke situ. Terus cewek juga bilang, aku nggak bisa kalau nemenin kamu kayak gini terus. Dua pilihan kita kan, ya kan, kapok kan, dua pilihan kan. Akhirnya kalau kita milih dia terus ninggalin memang di sini karir kita, silakan, ya udah deh, berakhir nggak apa-apa. Karena konsekuensinya memang udah itu, entertain. Kayak kamu juga udah tahu konsekuensinya, walaupun harus kehilangan cowok ya kan. Tapi ya udahlah. Kita kan cari uang buat nafkahin anak. Kecuali ada cuan dari dia ya kan. Pusing-pusing amat mikirin cowok. Bener banget. Dia ngelarang tapi nggak ada cuan, buat apa coba? Kalau misalkan kamu nggak usah terjun ke DJ, kamu nggak usah kerja kayak gitu, kamu jangan pusing, nanti uang per bulan aku transfer. Kalau kayak gitu kan tenang kan. Ini udah ngelarang, pakai ngancem mau ninggalin segala lagi, cuan gak ada, ya udah pergilah. Bodoh, bang gue pikirin. Jadi buat cowok-cowok tuh, buat kalian tuh terlalu pesimis lah menurut aku, yang ngelarang, menilai orang kayak
udahlah ngapain kerjaan kayak gitu. Emang lo bisa ngasih dia makan? Nggak bisa. Tapi kalau lo emang bisa ya udah. Kalau lo bisa baru lo bilang kamu gak usah kerja kayak gitu. Berarti ada solusi kan. Ini orang disuruh stop tapi nggak ada solusi. Sama aja bohong kayak gitu ya kan. Iya benar. Pengalaman Anita asli mana nih? OI, Ogan Ilir ya. Ogan Ilir, Pemulutan Barat. Oh ini berarti asli Ogan Ilir, Pemulutan Barat. Pindah ke Palembang. Kayak gitu. Terjun ke DJ, nyanyi juga Nyanyi enggak? cuma fokus ke DJ. Suaranya jadi lagi nggak enak, serak becek. Anjir becek coy. Enak tuh. Yang becek-becek seger coy. Lala licin. Pikiranku benci pikiran aku kalau becek mah. Jauh banget lo licin lo becek lo. Anjir tahun ini karena yang dipikirin nggak cuma kita sendiri lo. Tahu kan? Ini aku nggak boleh nih tumbang. Kalau aku tumbang gimana nih, kacau nih anak-anak nih. Sedangkan banyak anak-anak yang ibaratnya kerja walaupun yang kayak misalkan berapa persen pun yang kita dapat, kalaupun kita memutuskan untuk tutup gimana dengan mereka ya kan. Jadi emang kayak berpikir harus luar dari kebiasaan. Kayak misalkan aku resolusi tahun ini, kalau aku sih fokusnya kayak yang sekarang, kayak manajemen kita sekarang kedepannya kayak gimana, terus juga ini harus ditingkatin lagi konsep kedepannya, terus biar lebih menarik lagi. Terus juga berhubung juga sahabat kita Kiki lagi di Bali juga, lagi berjuang juga buat anak-anak, siapa tahu nanti ada jalan ke sana. Nah jadi kurang lebih itu resolusi kita ke depan. Kenakalan remaja nih, kita mengulik kenakalan remaja coy. Kita kulik. Alhamdulillah kalau remaja saya nggak nakal, saya nggak munafik. Saya ini namanya telat nakal namanya. Oke. Saya anaknya penurut. Ah. Saya kalau cerita remaja sedih ya. Saya dari kecil umur 5 tahun ditinggal ibu meninggal. Jadi ikut ibu tiri. Ikut ibu tiri, namanya ibu tiri ya. Enggak sebaik ibu kandung. Oke. Jadi saya ikut nenek. Nenek sudah tua. Jadi terpaksa saya umur 14 tahun menikah. Wih masih muda banget. Iya. Jadi saya tuh umur 14 tahun menikah, kenal sama suami baru sehari. Enggak pacaran sih, cuman kenalan doang. Langsung menikah gara-gara diajak suami itu nonton bioskop dulu ya di Matahari. Pulangnya telat. Saya dulu waktu gadis dulu kerja di Matahari. Kerja di Matahari itu jadi pulang kerjanya biasa pulang jam 9 malam, ini pulang jam 11. Gara-gara nonton bioskop kan. Nah jadi saya tuh gara-gara pulang telat dimarahin sama bapak, tapi diantar ke rumah sama suami waktu belum nikah karena si pacaran. Baru kenal sehari. Jadi dimarahin sama bapak, diancam. Saya nggak seneng kata bapak. Anak gadis saya diajak jalan malam-malam. Saya nggak senang. Jadi diajaklah ke orang tuanya, langsung ditentuin nikah gitu. Langsung dinikahin. Saya nggak sempet nakal-nakal gadisnya. Berarti emang kayak baru kenal sehari nonton telat. Pacaran nggak pernah lagi. Itu kayak baru kenal sama cowok baru kali itu. Tapi emang zaman dulu emang kayak gitu ya kan. Zaman dulu emang kayak gitu. Kalau zaman sekarang udah kayak beda banget ya. Saya menikah tahun 99. Tahun 2000 udah punya anak. Gitu berarti kayak kenakalan remaja ini udah nggak ada. Nggak ada. Saya nggak nakal remaja. Bayangin aja lo nikah umur 14 tahun coy. Masih kecil banget. Nggak bayangin aku 14 tahun. Nih nakal udah ketinggalan. Nggak, aku nggak bisa bayangin 14 tahun. Sakit bang. Aku nggak bisa bayangin 14 tahun lo sakit banget lo. Saya umur 14 tahun, suami umur 22 tahun. Bisa jauh banget selisihnya. 14-22 tahun. Anjir gak bisa ngebayangin aku 14 tahun, bocah 14 tahun. Jadi kayak memang
dari situ udah nggak ada. Berarti kemarin waktu suami beliau masih hidup kerja nggak nih? Kerja, dia sopir. Nggak, kamunya? Aku udah biasa dagang, udah biasa buka warung di rumah, bikin songket juga. Orang saya udah biasa cari uang sendiri. Jadi kayak ibaratnya terjun ke dunia ini setelah suami meninggal ya, Iya. karena keadaan berarti. Karena keadaan. Tapi terinspirasi waktu masih ada suami, pengen banget jadi DJ, pengen banget. Tuh kayaknya asik ya DJ ya, bisa main-main kayak alat-alat piano gitu ya. Cuman pengen itu dipendam aja dalam hati. Namanya kita punya suami. Tapi kesampaian sekarang berarti kan, karena keadaan, terus juga kita dituntut ada tanggung jawab 3 kan anak kan, jadi kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Berarti sekian, kayak menurut aku kayak nggak cukup 1 jam mungkin kita mau ngulik si Anita ini. Mungkin kita bakar berkelanjutan. Aku yang penting udah nemuin rasa penasaran aku yang tadi, karena kalian tahu sendiri aku kayak gimana orangnya. Aku penasaran banget nih anak. Ternyata dia yang mengambil peran, terus juga kenakalan remaja dia nggak ada. Alhamdulillah tidak narkoba, mabok juga enggak. Kalau ngerokok oke deh. Buat yang punya rokok transfer aja udah nggak apa-apa. Ya kan? Ini nih Anita waktu aku ketemu kemarin langsung aku bilang anjir nih anak gokil. Kayak gitu kan. Dia di studio kayak udah terserah orang mau latihan mau rame bodo amat, dia tidur. Jadi aku memang kayak ngeliat ini anak gokil nih. Gitu. Makanya aku kayak udah apa nih konsep dia deh, apa nih. Saya tuh orangnya lu gue asal di kalian nggak ganggu hidup gue juga nggak ganggu hidup orang. Bodo amat ya kan. Tapi gue kalau udah kenal sama orang kayak akrab gitu, kayak saudara gitu, asik. Saya tuh orangnya suka takilan, suka pokoknya bercanda. Bercanda itu hobi. Hobi saya hobi bercanda. Itu. Oke. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu. Makanya kemarin aku ngenalin dia dari kayak gitu. Ini kapan ya aku harus punya waktu nih. Sebenarnya hari ini kita maunya rame ya. Tapi karena juga aku kesini juga nggak bisa lama. Karena aku sendiri kesini jarang nongol. Jadi kayak Anita aku di studio harus datang. Aku pengen ngulik, penasaran ya kan sama dia nih. Jadi nggak cuma pengen liatin di Facebook aja, aku pengen ngeliat dia langsung kayak gitu loh. Kayak dia nih orangnya kayak gimana ya kan. Setelah sekarang kita tahu, setelah kita ngobrol pengalaman dia ngejob, alhamdulillah kayak punya ide apa tadi, spa. Terus ke DJ juga, terus apa jadi kayak pengen di spa kayak gitu loh. Pengen dipijit ya kan. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu. Oke? Siap, bye bye. Jangan lupa apa? Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Oke, di share ya. Ya.